Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu makalah mengenai neraca pembayaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya Urmila Sari. Saya Tasyadia Surya. Langsung saja simak video ini. Baik, pengertian neraca pembayaran adalah dokumentasi akuntansi yang mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Ini mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer yang menunjukkan arus masuk dan keluar devisa. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa bagian, yaitu utama neraca perdagangan, neraca jasa, neraca pendapatan, neraca transfer, dan neraca modal. Tujuan utama neraca pembayaran adalah untuk memberikan gambaran tentang posisi ekonomi dan stabilitas finansial suatu negara dalam konteks hubungan internasional. Manfaat neraca pembayaran. 1. Analisis ekonomi. Membantu dalam menganalisis kinerja ekonomi suatu negara, termasuk surplus atau defisit yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi. Yang kedua, pengambilan kebijakan menjadi dasar bagi pemerintah dan bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang ketiga, perencanaan ekonomi memfasilitasi perencanaan dan proyek ekonomi jangka panjang, termasuk estimasi kebutuhan devisa. Yang keempat, pemantauan arus modal, memberikan informasi tentang arus investasi asing dan domestik, membantu memahami kepercayaan investor terhadap negara. Yang kelima, informasi untuk investor, menyediakan data penting bagi investor dalam mengevaluasi risiko dan peluang investasi di suatu negara. Tujuan neraca pembayaran. Pertama, neraca pembayaran berfungsi sebagai catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, dengan neraca pembayaran, pemerintah dan ekonom dapat menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara, termasuk arus kas, utang luar negeri, dan surplus atau defisit. Yang ketiga, data dari neraca pembayaran dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan moneter, serta dalam mengatur nilai tukar mata uang. Yang keempat, neraca pembayaran juga memberikan gambaran tentang posisi suatu negara dalam perekonomian global dan dapat mempengaruhi hubungan internasional dan investasi asing. Yang kelima, informasi dalam neraca pembayaran dapat digunakan untuk memprediksi tren ekonomi di masa depan dan membantu dalam perencanaan ekonomi jangka panjang. Jenis-jenis neraca pembayaran. Pertama, neraca perdagangan. Mencatat ekspor dan impor barang, ini menunjukkan selisih antara nilai barang yang ekspor dan impor yang dapat menciptakan surplus dan defisit. Yang kedua, neraca jasa. Mencatat transaksi jasa seperti transportasi, asuransi, pariwisata, dan layanan keuangan. Yang ketiga, neraca pendapatan. Mencakup pendapatan yang diterima dari luar negeri, misalnya bunga dan dividen, serta pembayaran yang dilakukan ke luar negeri. Yang keempat, neraca transfer. Mencatat transfer satu arah seperti remintasi dari pekerja migran dan bantuan internasional. Yang kelima, neraca modal. Mencakup transaksi terkait investasi langsung dan portofolio, serta perubahan dalam aset dan kewajiban luar negeri. Yang keenam, neraca keuangan. Mencatat arus masuk dan keluar investasi asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Yang ketujuh, kesalahan dan pengecualian. Mencatat selisih yang tidak teridentifikasi akibat ketidakkarutan dalam data transaksi. Komponen utama neraca pembayaran. 1. Akun transaksi. Neraca perdagangan mencatat ekspor impor barang. Neraca jasa mencatat ekspor dan impor jasa seperti pariwisata dan transportasi. Neraca pendapatan mencatat pendapatan dari investasi luar negeri dan pembayaran bunga gaji atau sewa. Neraca transfer mencatat transfer unilateral seperti remitan dan bantuan luar negeri. Yang kedua, akun modal
mencatat transaksi yang berkaitan dengan transfer aset seperti pengalihan hak atas profesi dan transfer modal, serta aset yang tidak terukur secara finansial. Yang ketiga, akun keuangan, mencatat investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya yang melibatkan pergerakan modal. Ini mencakup pembelian dan pengajuan aset keuangan antar negara. Ya, untuk selanjutnya itu terkait materi dampak keseimbangan neraca pembayaran. Pada dampak keseimbangan neraca pembayaran ini dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu stabilitas ekonomi, yang dimana keseimbangan yang baik dalam neraca pembayaran menunjukkan stabilitas ekonomi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. Poin kedua, nilai tukar stabil. Keseimbangan neraca pembayaran dapat membantu menjaga nilai tukar mata uang tetap stabil. Surplus dapat mendukung penguatan mata uang, sementara defisit yang berkepanjangan dapat menyebabkan depresiasi. Poin ketiga, ketersediaan sumber daya. Keseimbangan neraca pembayaran yang baik menunjukkan bahwa negara mampu memenuhi kewajiban luar negeri dan memiliki ketersediaan devisa untuk impor dan investasi. Pada poin keempat, pertumbuhan ekonomi. Surplus dalam neraca pembayaran seringkali mencerminkan ekonomi yang kuat dan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan lebih lanjut. Poin kelima dan poin yang terakhir, inflasi. Keseimbangan neraca pembayaran dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Defisit yang berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan inflasi karena ketergantungan pada impor. Contoh penerapan neraca pembayaran. 1. Indonesia menggunakan neraca pembayaran untuk menganalisis dampak kebijakan perdagangan baru dengan mencatat arus ekspor dan impor. Pemerintah dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut meningkatkan surplus atau defisit. Yang kedua, jika suatu negara mengalami defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan, pemerintah mungkin akan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor, seperti penyesuaian tarif atau investif bagi industri domestik. Yang ketiga, investor asing sering melihat neraca pembayaran suatu negara sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jika neraca pembayaran menunjukkan surplus yang konsisten, ini dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung. Kesimpulan dari neraca pembayaran yaitu neraca pembayaran merupakan alat penting yang mencatat semua transaksi ekonomi antar suatu negara dan dunia internasional dengan membagi menjadi 3 komponen utama: akun transaksi, akun modal, dan akun keuangan. Neraca ini memberikan gambaran menyeluruh tentang arus barang, jasa, pendapatan, dan modal. Neraca pembayaran berfungsi untuk menganalisis kesehatan ekonomi, merumuskan kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga stabilitas nilai tukar. Keseimbangan neraca pembayaran mencerminkan stabilitas ekonomi dan dapat mempengaruhi hubungan internasional, pertumbuhan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penentuan dan pengelolaan neraca pembayaran sangat penting bagi pemerintah dan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi. Sekian presentasi Emakala dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.